Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Bapak Haji Qadir yang kami hormati, dengan beserta staf-stafnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah suatu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini saya diberikan tema hati yang keras atau yang membeku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berhadapan dengan sahabat Rasul, beliau mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ala inna fi jasadi mudghatun fa idza saluhat jasadak kulluh wa idza fasadat kulluh ala hiya qalbun. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatlah, sesungguhnya di dalam badan kita itu ada segumpal daging, dan segumpal daging ini apabila baik, maka baik semua amal ibadah kita, dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak semua amal ibadah kita. Dan ingatlah, dia itu adalah hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dalam diri manusia ada tempat yang dimana tempat ini bisa membuat kita selamat dan juga bisa membuat kita celaka, yaitu hati. Karena di dalam hati ini adalah suatu proses, di situ tempatnya kebaikan juga tempatnya keburukan. Karena di situ disemayamkan malaikat juga dan setan di dalam situ. Maka kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka bahayanya kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Maka temanya sudah mengatakan hati yang keras. Bagaimana hati yang keras ini? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi
hati ini ada beberapa macam, ada 3 macam hati. Yang pertama yaitu hati yang sakit. Yang kedua hati yang selamat. Dan yang ketiga hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nantinya kita ini masuk di dalam di mana? Hati kita ini apa termasuk golongan hati yang sakit, yang keras, atau yang selamat, atau hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu sampai di mana hati kita ini. Hati yang sakit, yang pertama adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini membagi Imam Ghazali itu ada di antaranya yaitu karena mempunyai sifat hasud. Sifat hasud ini adalah salah satu sifat membenci seseorang kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ono tonggone oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hatinya sakit, mangkel hatinya ini. Ini termasuk hati yang hasud, gak seneng oleh nikmat, malah gak seneng. Nah ini termasuk golongan orang-orang yang hasud, ingin selalu memusuhi, hatinya panas. Tonggone iso beli mobil Pajero, hati ini panas jeru. Nah, termasuk di antara seperti itu. Melihat tetangganya, temannya mendapatkan sesuatu, malah dia itu malah mangkel. Nah, oleh nikmat itu malah mangkel. Sampai-sampai protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gak kleru ta ini. Nikmatnya ini sebenarnya diberikan kepada saya, tapi kenapa kok diberikan kepada orang lain? Wayane ku kula niki sugih, tapi kena apa kok dikekno wong liya? Nah ini protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk golongan orang yang berbahaya. Karena orang yang seperti ini akhirnya dia tidak bisa menerima nikmat dari Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Nek oleh nikmat sedikit mungkin dia tidak bisa menerimanya, padahal itu sudah diberikan oleh Allah, tapi hatinya ini tidak bisa menerima. Apalagi nikmat tersebut diberikan kepada orang lain, tambah muangkel hati ini, tambah panas. Nah seperti ini termasuk sifat hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah dalam surat Al-Falaq, maka mintalah perlindungan dari Allah untuk dihindarkan dari sifat hasud, iri dengki. Jangan sampai itu melekat di dalam hati kita. Karena hati yang seperti ini termasuk golongan hati yang sakit. Ini perlu kita hindari. Yang nomor 2 adalah di antaranya penyakit hati ini ada yaitu kibir, punya sifat sombong. Sifat sombong ini hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba yang lemah gak pantas menjadi orang yang sombong. Baik kita seandainya mempunyai harta, mempunyai ilmu, mempunyai kedudukan, kita nggak pantas sombong dengan tersebut. Semua itu hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain dikarenakan kesombongannya. Kebanyakan kalau sudah muncul sifat sombong ini, akhirnya melihat orang lain itu dianggap orang rendah. Kita yang lebih baik, kita punya kedudukan, kita mempunyai harta, kita mempunyai segala-galanya. Itu tidak bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 3 kata Imam Ghazali, di antaranya penyakit hati yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya adalah mencintai dunia itu terlalu berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, boleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini termasuk jembatan menuju akhirat. Wong urip niku nek gak ana dunyane nggih bingung. Wong urip nek gak ada dunia juga bingung. Kita tidak bisa beramaliyah, semangat. Kalau kita jadi orang kaya mungkin bisa sedekah, kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa membeli ini, bisa membeli itu menyenangkan hati. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena mencintai dunia ini termasuk salah satu asal mula suatu kesalahan. Asal mulanya suatu kesalahan. Karena dengan cinta dunia akhirnya menghalalkan segala cara. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Karena terlalu mencintai dunia. Ini ada suatu sahabat dari Rasulullah SAW yang asal mulanya nggak punya, jadi punya. Setelah punya dia hubbud dunya, yaitu salah satunya adalah sahabat Rasulullah namanya Alqamah. Dia itu asal mulanya nggak punya apa-apa, sholatnya sergap akas ketika nggak punya apa-apa, selalu di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong didoakan saya ini Rasulullah, jadi orang yang cukup, jadi orang yang kaya. Mungkin nantinya kalau saya sudah kaya, ibadah saya bisa aktif, bisa semangat. Karena saya ketika sholat setelah salam, ini saya langsung pulang ya Rasulullah. Tidak mengikuti tausiah, tidak mengikuti wiridan-wiridan apapun. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didoakan, dikasih kambing oleh Rasulullah SAW, dikasih kambing sepasang, laki-laki perempuan. Akhirnya setelah barokah dari doa Rasulullah SAW, ini kambingnya ini berkembang biak. Biasanya setahun beranak 1 kali, ini bisa 2 kali, bahkan sampai lebih. Belum dari hasil susunya. Karena doa dari Rasulullah SAW jadi barokah. Yang asalnya 2 bisa menjadi 10. Yang asalnya 10 berkembang lagi menjadi 100. Sampai bahkan ribuan. Lah ketika diberikan oleh Allah nikmat kaya seperti ini, dia lupa dengan tujuannya. Tujuan awalnya manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia ini, makhluknya Allah ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lupa. Biasanya akas ibadahnya, akas jamaahnya, yang asal mulanya kalau jamaah itu di belakang imam, di belakangnya Rasulullah SAW. Akhirnya 1 minggu ke depan mundur safnya di saf yang kedua. Minggu ke depannya mundur lagi saf yang ketiga. Sampai-sampai mundur lagi saf yang terakhir. Sampai-sampai suatu ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, di mana ini? Ini Sa'labah namanya. Di mana Sa'labah ini? Kok tidak kelihatan? Ya Rasulullah, sekarang sudah kaya. Makanya lebih sibuk sekarang. Makanya orang kalau sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT, kekayaan,
maka rencananya juga banyak. Maka dengan adanya seperti itu jangan melupakan asal mula kita diciptakan oleh Allah. Boleh kita mencari dunia, tapi jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa sholatnya. Jangan lupa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mencari rezeki banyak untuk memperjuangkan agamanya Allah, tapi jangan sampai lupa dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Imam Ghazali setelah memberikan ciri-ciri orang yang hatinya keras, orang yang sakit, juga memberikan contohnya orang yang selamat. Dalam Al-Quran disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallahu biqalbin salim. Nantinya di akhirat, pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat harta, anak laki-laki, anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat kecuali hati yang selamat. Maka dari itu harus kita jaga hati kita. Jangan sampai dikotori dengan sifat-sifat yang merusak hati. Kalau kita di dunia bisa selamat hati kita, kembali kepada Allah akan selamat. Tapi kalau di dunia sudah ditumbuhkan, dimunculkan sifat-sifat jelek dengan sesama, saling mencemooh, saling bertengkar, ini akhirnya timbul sifat-sifat dalam hati merusak hati kita. Timbul noda-noda di dalam hati kita. Lah ini perlu kita bersihkan nanti itu. Yang ketiga adalah hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini sudah termasuk orang pilihan. Pilihannya Allah dari kecil atau sudah besar dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk melaksanakan ibadah itu lebih mudah. Untuk melaksanakan amaliyah lebih mudah. Karena sudah dipandang oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah kemampuan hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita jaga. Bagaimana kita bisa menjaganya ini? Ini kalau dari amalia hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sering-sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali juga memberikan obatnya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit juga ada obatnya. Penyakitnya hati berarti harus ada obatnya. Yaitu diantaranya obatnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Lah berzikir ini ada diantaranya melalui Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kita sering-sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya kalau bisa itu dengan tadabbur, memahami isi kandungannya. Jadi kita bisa, kalau ingin hati kita lebih halus, lebih mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, kalau hati kita ingin lunak, sehat, jadi hati yang sehat, harus memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada pelajaran membaca Al-Quran. Ini salah satu untuk penyembuhan hati para jamaah. Ini perlu kita semangati untuk bisa belajar terus-menerus dengan istiqomah. Mudah-mudahan hati kita bisa menjadi lunak. Di antaranya juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena berzikir kepada Allah dengan istiqomah, dengan rutin, yaitu dengan wirid. Kalau orang torekoh namanya wirid. Wirid itu, zikir itu dengan wirid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan namanya warid. Warid itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah atau petunjuk kepada hambanya. Itu akhirnya hatinya bisa terang, hatinya bisa padang. Itu yang harus kita lakukan untuk hati kita menjadi hati yang lunak, hati yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit mauidhah ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.